Saudaraku, kita sudah bicara bagaimana hidup bersama dalam satu kesatuan itu kita terus-terus jalani dan juga kita terus-terus pelihara. Salah satunya yang sudah kita bahas adalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Satu sama lain saling memberikan kontribusi untuk kehidupan bersama dan satu sama lain saling bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya pribadi. Kita semua ingat bahwa kalau kita bertanggung jawab untuk apa yang menjadi tugas kita akan berdampak terhadap yang lainnya, karena kita ini merupakan satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, saling memberikan kontribusi untuk kesuksesan dan keberhasilan serta kelancaran bersama. Nah, bagaimana kita mewujudkan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu itu? Salah satu contoh dalam ilustrasi kemarin bahwa mungkin suatu saat satu di antara kita memang tidak berkemampuan lagi untuk menanggung apa yang menjadi tanggung jawabnya, apalagi untuk ikut bersama dalam menanggung beban bersama. Umpamanya dalam Galatia pasal 6 ayat 1, jikalau satu di antara kamu ada kedapatan sedang jatuh dalam dosa, maka kamu yang rohani bertanggung jawab menuntun orang itu kembali ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut sambil menjaga diri agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dimungkinkan kita ini jatuh dalam dosa atau berbuat sesuatu kesalahan yang bisa atau kemungkinan itu bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, bila satu di antara kita sedang jatuh dalam dosa, maka implementasi dalam bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu itu adalah bagi yang dalam keadaan sehat rohaninya, bukan rohaninya, maka bertanggung jawab untuk menolong teman itu, orang itu kembali ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Jadi tugas kita bukan untuk mengadili, menghakimi, atau memvonis, atau menyingkirkannya, tetapi adalah untuk menolong orang itu menyadari kesalahannya hingga bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ini salah satu yang harus kita lakukan dalam kehidupan bersama, dan kita harus membebaskan diri dari mengadili, menghakimi, atau memvonis orang yang sedang jatuh dalam dosa. Mengapa demikian? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghilangkan kemungkinan berbuat salah. Hari ini atau suatu hari seseorang di antara kita yang melakukan kesalahan, mungkin saja di lain hari dalam situasi kondisi yang sama orang lain juga akan melakukan hal yang sama atau bahkan kita melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, tugas hidup kita dalam kehidupan bersama apabila ada di antara kita yang sedang jatuh dalam dosa adalah menolong orang itu kembali ke jalan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus melakukannya dengan roh lemah lembut, tidak dengan kasar, tidak dengan maksud untuk menghakimi, tidak juga dengan maksud untuk memvonisnya atau bahkan menyingkirkan orang itu. Tugas dan tanggung jawab kita adalah mengembalikan orang itu kembali ke jalan yang benar, mengembalikan performanya, mengembalikan kesehatan rohaninya, mengembalikan hingga pulih dan kemudian siap kembali berpartisipasi dalam kehidupan bersama dan dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak semudah membalikkan tangan, sebab memang tidak semua orang yang sedang jatuh dalam dosa mau dan senang hati jikalau ada yang membimbing, menuntun dan menolong kembali ke jalan yang benar. Karena itu diperlukan lemah lembutan, diperlukan kesabaran, diperlukan ketelatenan, dan diperlukan kerendahan hati. Dan juga kita harus sadar bahwa setiap orang bisa saja jatuh dalam dosa, dan ketika orang itu jatuh dalam dosa bukan berarti kiamat telah tiba. Tuhan sendiri memberikan kepada kita kesadaran bahwa jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan selalu menyediakan diri untuk menerima setiap orang yang bertobat dan siap untuk memberikan pemulihan kepada orang itu. Karena itu jangan kemudian menjudgment seseorang bahwa kalau orang itu sudah jatuh dalam dosa berarti dia sudah tidak ada lagi harapan.
tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi tempat bagi dia. Justru Tuhan membuka kedua tangan untuk pertobatan, dan kita yang sehat rohani bertanggung jawab untuk menolong orang itu kembali ke jalan yang benar. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu dan implementasikan hal itu, yaitu menolong orang yang sedang jatuh dalam dosa kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.